Selat Malaka bukan lagi sekadar jalur lewat. Selama puluhan tahun, Singapura dan Malaysia telah mengeruk keuntungan triliunan rupiah dari setiap kapal yang melintas. Tapi, peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara sedang bergeser secara permanen. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Sumatera tidak lagi hanya menjadi penonton. Proyek Strategis Nasional atau PSN kini difokuskan untuk membangun benteng logistik di sepanjang pesisir Pulau Emas ini. Dari Lampung hingga Aceh, 5 kota pelabuhan di Sumatera sedang bersiap menjadi raksasa baru. Bukan hanya untuk ekspor komoditas mentah, tapi sebagai pusat hilirisasi global dan pendukung logistik ibu kota Nusantara. Kota mana sajakah itu? Dan seberapa besar dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Mari kita bedah datanya secara mendalam. Kita mulai dari utara, Kota Medan, melalui pelabuhan Kuala Tanjung. Ini bukan sekedar pelabuhan biasa, ini adalah hub internasional yang dirancang untuk memotong dominasi pelabuhan Singapura dan Tanjung Pelepas di Malaysia. Mengapa ini menjadi raksasa? Berdasarkan data terbaru tahun 2025, kapasitas throughput Kuala Tanjung terus dipacu untuk mencapai target fase akhir sebesar 20 juta TEUs. Sebagai perbandingan, pelabuhan Singapura saat ini menangani sekitar 37 juta TEUs. Artinya, Kuala Tanjung disiapkan untuk mengambil hampir setengah pasar regional. Data pendukung menunjukkan bahwa di era Prabowo, integrasi antara kawasan ekonomi khusus, KEK, Seimangkai, dengan pelabuhan ini telah meningkatkan efisiensi logistik hingga 15%. Dengan hilirisasi sawit dan aluminium di belakangnya, Kuala Tanjung adalah ancaman nyata bagi stabilitas pelabuhan di seberang selat. Pindah ke Kepulauan Riau. Batam bukan lagi sekedar kota industri elektronik. Melalui proyek PSN terbaru di era Prabowo, pembangunan pelabuhan Tanjung Sauh kini menjadi prioritas utama. Statistik menunjukkan nilai investasi proyek ini menembus angka 16 hingga 17 triliun rupiah. Apa yang spesial? Tanjung Sauh dirancang sebagai pelabuhan otomatis berbasis AI. Data per Mei 2026 mencatat bahwa progres pembangunan jembatan Batam Bintan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan ini akan mempercepat arus barang dari wilayah hinterland. Dengan status Free Trade Zone, Batam diprediksi akan menjadi pusat transshipment terbesar di Indonesia, menyaingi pelabuhan Klang di Malaysia dalam hal biaya sandar dan kecepatan bongkar muat. Di pesisir barat, legenda lama sedang bangun dari tidurnya. Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Di tahun lalu, nilai ekspor Sumatera Barat yang melalui pelabuhan ini melonjak drastis hingga 9 triliun rupiah. Data BPS per Oktober 2025 mencatat kenaikan ekspor hasil industri pengolahan sebesar 32,73%. Ini adalah bukti keberhasilan kebijakan bye-bye ekspor mentah. Teluk Bayur kini tidak lagi mengirim biji sawit mentah, tapi produk turunan kimia yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Negara tujuan utama seperti India dan Pakistan kini bergantung pada arus logistik dari Teluk Bayur. Bergeser ke ujung selatan Sumatera, ada kota Bandar Lampung dengan pelabuhan panjang. Walaupun saat ini Lampung lebih dikenal dengan pelabuhan Bakauheni yang super sibuk, tapi jangan meremehkan pelabuhan panjang, karena data berbicara lain. Sepanjang tahun 2025, realisasi arus peti kemas di pelabuhan panjang meningkat signifikan, sebesar 24% dibanding tahun sebelumnya. Mengapa ini penting dalam skala nasional? Pelabuhan panjang kini menjadi simpul utama logistik pangan nasional.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Lampung pada awal 2025 mencapai 5,47%. Didorong oleh ekspor kopi, nanas, dan hasil hilirisasi melalui pelabuhan ini. Lebih dari itu, Pelabuhan Panjang kini mulai disiapkan sebagai titik suplai logistik dari Sumatera menuju IKN di Kalimantan. Terakhir, yang mungkin paling mengejutkan, Bakauheni. Melalui mega proyek Bakauheni Harbor City, BHC, senilai 4,7 triliun rupiah, pelabuhan ini bertransformasi dari sekedar tempat transit menjadi kota pelabuhan modern terpadu. Data statistik menunjukkan kunjungan wisatawan ke area ini meningkat rata-rata 21% per tahun. Namun secara ekonomi, Bakauheni adalah kunci. Sebagai titik pertemuan Pulau Jawa dan Sumatera, setiap harinya ada lebih dari ratusan ribu kendaraan yang melintas. Integrasi antara pelabuhan penyeberangan dengan kawasan komersial dan industri menjadikan Bakauheni raksasa baru yang akan menggerakkan seluruh ekonomi di selatan Sumatera. Lima kota ini adalah bukti bahwa Sumatera sedang dipersiapkan menjadi mesin baru ekonomi Indonesia. Dukungan infrastruktur era Prabowo bukan hanya soal aspal dan beton, tapi soal harga diri bangsa di Selat Malaka. Bagaimana menurut Anda? Apakah kota Sobat Raffles termasuk dalam daftar raksasa baru ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan insight pembangunan lainnya hanya di Raffles ID Insight.